Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد, hadirin jamaah Masjid As-Salam, Bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ibu-ibu dan hadirin yang telah bergabung di majelis ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua senantiasa dalam keadaan mendapat naungan inayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita, dan mari kita awali dengan memanjatkan salawat serta salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan pahala juga semakin besar Allah berikan untuk kita yang telah walaupun hujan turun hadir di tempat ini. Ya, insyaallah. Nabi bersabda, "Inna idzamal jaza' ma'a idzamil bala." Sesungguhnya balasan itu besarnya tergantung dengan besarnya ujian dan cobaan. Semakin besar ujian dan cobaan, maka semakin besar pula pahalanya. Pada malam hari ini, sore menjelang malam tepatnya, kita akan mempelajari penafsiran surat Al-Kafirun. Setelah kita selesaikan sebelumnya surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Ya. Ada satu pelajaran yang sangat bagus sekali dari surat An-Nasr yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Terkait dengan bahwa surat An-Nasr itu adalah surat yang turun dan menjadi pertanda akan wafatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang ingin saya tanyakan, kita murojaah dulu ya sebelum masuk pelajaran surat Al-Kahfi. Apa pelajaran yang terkait dengan hal tersebut? Ya, terkait dengan kematian. Ya. Dari surat An-Nasr. Apa pelajaran yang terkait dengan kematian dari surat An-Nasr itu? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Ibu-ibu belakang. Iya, Masya Allah. Lagi-lagi dari jamaah ibu-ibu yang bisa menjawab. Jamaah bapak-bapak, aduh. Ya. Bahwa dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan istighfar, khususnya bagi yang menjelang kematian. Jadi harusnya sebelumnya yang dianggap
dekat dengan kematian secara khusus siapa mereka? Iya, orang yang sakit keras, dan yang kedua orang yang sudah lanjut usia. Ini golongan yang paling dekat sudah dengan kematian. Maka di sini saya ulangi kembali ya terkait pelajaran ini. Kita yang bertambah usia harusnya bertambah dekat pula dengan Allah. Kita yang bertambah usia bertambah dekat dengan masjid. Kita yang bertambah usia bertambah juga akrabnya dengan Al-Quran. Semakin baik akhlaknya, semakin tunduk dengan kebenaran, semakin tawadu, semakin suka bersedekah, dan semakin banyak amalan-amalan soleh yang lainnya. Itu yang dijadikan hal-hal yang dengannya mengisi waktu tua kita. Ya, itulah anjurannya dari syariat ini, dari agama ini, dari surat An-Nasr tersebut. Baik. Kita masuk surah Al-Kafir. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai segenap orang-orang kafir, aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah, dan tidaklah pula kalian menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Dan begitu pula kalian tidak pernah menjadi penyembah atau hamba terhadap apa yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Baik, ini surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun, hadirin yang saya muliakan, termasuk surat Makkiyah. Apa artinya surat Makkiyah? Surah turun kepada Nabi ketika Nabi sudah berada di Mekah. Dalam Al-Quran, urutannya surat ke-109. Terdiri dari 6 ayat. Baik. Ada hadis yang menjelaskan sebab turunnya surat ini. Ini yang pertama kali kita bahas terlebih dahulu. Ya. Sebab turunnya surat. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Al-Wahidi dan selain beliau radhiyallahu ta'ala bahwa pernah suatu hari rahatan, beberapa orang rombongan dari golongan kaum musyrikin, komunitas musyrikin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya lanjut, saya ingin terangkan bahwa di masa Nabi itu, di waktu Nabi hidup, kalau dikelompokkan di Jazirah Arab secara khusus dan di alam bumi secara umum, kalau dikelompokkan manusia itu ada 4 kelompok.
dari sisi keagamaan. Yang pertama kelompok Yahudi. Yang kedua kelompok Nasrani. Yang ketiga Majusi. Yang keempat musyrikin. Ya, kalau yang kelima Muslim itu sedikit. Di masa Nabi loh ya. Jadi selain Muslim ada 4. Siapa aja tadi? Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin. Dari 4 kelompok ini yang paling besarnya Yahudi. Kemudian Nasrani. Lalu musyrikin, kemudian Majusi. Di bumi waktu itu ini aja. Kalau Muslim sedikit, itu yang beriman kepada Rasulullah sedikit di masa Nabi. Ya. Yahudi dan Nasrani mereka disebut dengan ahli kitab karena turun kepada mereka kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Ya. Tapi mereka tidak beragama Islam. Mereka beragama mengikuti ajaran kitab yang telah diubah-ubah, dirubah-rubah dalam Taurat atau Injil yang ada pada mereka. Dan diubah-ubah isinya. Mereka bukan Muslim. Tapi agama Yahudi atau agama Nasrani. Kalau musyrikin, ini orang-orang yang menyembah berhala. Yahudi Nasrani nggak menyembah berhala-berhala itu. Lain. Kalau Nasrani, patungnya cuma salibnya Isa. Kalau musyrikin banyak berhalanya. Ada Lata, Uzza, ya, ada Mata, ada Manat, dan selain itu dari berhala-berhala yang banyak banget. Sebelum Fatu Mekah, di Ka'bah itu dikelilingi ratusan berhala di sekitar Ka'bah. Ini kaum musyrikin. Kalau Majusi, penyembah api dan matahari. Ya, itulah turunannya yang menyembah cahaya. Ya, di masa sekarang ini ada di Jepang itu. Ya. Majusi itu nenek moyang mereka. 4 ini aja yang ada di bumi waktu itu. Tidak lebih dari itu. Kalau seandainya mungkin ada manusia di benua Asia ini, mungkin jatuh-jatuhnya ke penyembah berhala mereka. Sebelum Islam masuk di masa itu. Jadi bumi hanya itu aja golongan manusia. Ya. Kalau Romawi Yunani masuk ke mana? Berhala. Ya, penyembah berhala dan sebagainya ada Majusi. Kalau Majusi ini banyak-banyak di Persia. Ya, banyak-banyak di Persia. Nah, Ibnu Jarir radhiyallahu anhu mengatakan pernah ada sebagian orang, kelompok, golongan atau rombongan minal musyrikin dari kelompok komunitas musyrikin. Siapa musyrikin ini? Siapa musyrikin? Para penyembah berhala. Itulah masyarakat jahiliyah pada umumnya. Abu Jahal, Abu Talib, ya, dan semisal mereka yang memusuhi Rasulullah SAW. Kenapa mereka disebut musyrikin? Karena satu sisi mereka percaya kepada Allah. Mereka tahu kepada Allah. Maka mereka mengakui akan kuasanya Allah. Tapi bersama dengan itu, mereka juga menyembah selain Allah dari berhala-berhala. Kalau Yahudi enggak menyembah berhala. Ya. Apa perbedaan kita dengan Yahudi? Apa perbedaan kita dengan Yahudi? Kalau Tuhan sama Allah, mereka juga menuhankan Allah. Tidak mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu problemnya kita dan mereka. Mereka tidak mau terima ternyata Nabi akhir zaman bukan dari golongan mereka. Itu aja problemnya mereka. Ya, itu aja problem. Dan ini ujian dari Allah untuk mereka. Ya. Allah ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa mereka ini adalah manusia-manusia yang nggak tahu diri. Diuji dengan diutus Nabi bukan dari golongan mereka. Kalau mereka memang benar-benar tunduk kepada Allah, manusia taat kepada Allah kan. Nerima dong apa yang Allah telah tetapkan.
Ini Yahudi. Nah, kata Ibnu Jarir, datanglah rombongan dari kaum musyrikin. Perhatikan ya, keterangan ini nanti akan berpengaruh kepada penafsiran selanjutnya. Saya tekankan ini karena ada pengaruh nanti penjelasan-penjelasan setelahnya. Aradu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam asya'a. Kata Ibnu Jarir, mereka menawarkan ke Nabi banyak hal. Ya, tokoh-tokoh kaum musyrikin ini datang ke Nabi. Ya, dengan cara baik-baik, tidak dengan perang, dengan cara baik-baik nih. Ingin mengadakan negosiasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wamima aradu alaihi anqalu, dan diantara yang mereka tawarkan sebagai negosiasi kepada Nabi, mereka berkata kepada Nabi, ta'budu alihatana sanatan wa na'allata wal uzza wa na'budu ilahaka sanatan. Muhammad, kita nego, kita buat perjanjian. Kamu sembah Tuhan kami Lata dan Uzza, nama berhala yang besar, setahun. Kami juga menyembah Tuhanmu setahun. Nego. Ya. Tawar menawar yang kata para ulama sungguh sangat keterlaluan. Ya. Masalah sesembahan kok ditawar-tawar. Sebelumnya juga mereka telah memberikan penawaran kepada Nabi. Ya. Rasulullah SAW, ya, mereka nego agar berhenti mendakwakan tauhid kepada manusia dan diberi imbalan dengan wanita, harta benda, jabatan, dan itu semua Nabi apa? Tolak. Tidak ada satupun yang Nabi terima. Termasuklah hal ini. Ya, apalagi ini yang sudah sangat keterlaluan. Maka turunlah surat ini. Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad kepada mereka, "Ya ayyuhal kafirun, wahai kalian orang-orang kafir." Dan seterusnya dari ayat-ayat di surah Al-Kafirun yang telah kita baca. Inilah yang disebut dengan sababun nuzul. Sebab turunnya ayat atau surat ini. Karena ada ajakan atau tawaran dari kaum musyrikin untuk menyembah atau tukar-tukaran sesembahan. Ini kalau ditanya apa sebab turun surat Al-Kafirun, maka jawabannya adalah karena ada kaum musyrikin yang mengajak Rasulullah tukar-tukaran apa? Sesembahan. Masya Allah ya, kayak barang dagangan aja nih. Ya, keterlaluan orang-orang musyrik di zaman itu. Nah, dari penjelasan ini, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat ketika Allah berfirman, saya belum masuk ayat ya, belum masuk ke penafsiran, tapi baru batas mukadimah. Ketika Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah wahai Muhammad, wahai segenap orang-orang kafir. Sebagian ulama menafsirkan orang-orang kafir yang disuruh di sini adalah semua orang yang tidak beriman kepada Allah di saat itu, siapapun dia, dari Yahudi, Nasrani, musyrikin, Majusi termasuk. Tapi sebagian ulama mengatakan yang diingat dengan kafirun di sini, orang-orang kafir di sini adalah hanya kaum musyrikin, tidak selain mereka. Dari dua penafsiran ini, ya, ada sebagian ulama membenarkan semuanya tergantung konteks di sebagian ayat. Nanti akan ada ayat-ayat yang bisa mengarah kepada dua ini. Dan ada sebagian ayat hanya mengarah kepada salah satu dari dua ini. Contoh, perhatikan. Ketika Allah berfirman, "La a'budu ma ta'budun wala antum abidu ma a'bud." Aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidaklah pula menyembah apa yang aku sembah. Ayat ini paling tepat kepada kaum musyrikin. Ayat ini. Kenapa? Karena musyrikin kan menyembah berhala. Kalau Yahudi dan Nasrani menyembah siapa? Allah. Mereka menyembah Allah. Yahudi dan Nasrani itu menyembah Allah. Apalagi di zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya macam-macam lah. Kalau zaman dahulu Allah Tuhan mereka.
Maka kata para ulama, kalau kita melihat sebab turunnya surat dan melihat makna di beberapa ayat pada ayat setelahnya, maka yang diinginkan dengan kafirun di sini adalah kaum musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin yang menyembah berhala. Karena memang jelas perbedaan sesembahan. Ya, yang mereka sembah bukanlah yang sembah bukanlah mereka yang mereka sembah. Kalau Yahudi dan Nasrani, ya sebagian besar mereka masih menyembah Allah dengan benar, tapi salah dalam keimanan. Menyembah Allahnya benar, Allah yang disembah, memang Allah berhak disembah, tapi salah dalam keimanan, bahwa keimanan kepada Allah itu mencakup banyak hal, bukan hanya menyembah Allah semata, tapi banyak hal. Ya, mengimani ucapan Allah, firman-firman Allah, mengimani ketetapannya, mengimani takdir-takdirnya. Nah, itu yang mereka rusak di sana. Ini saya kembalikan kepada penjelasan di awal ini, bahwa kata al-kafirun di sini adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Kemudian kita langsung masuk ke ayat yang pertama. Allah firman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai orang-orang kafir. Baik, hadirin yang saya muliakan dan saya hormati. Kalau tadi di pendahuluan dijelaskan sebagian ulama bahwa pendapat yang lebih tepat yang disebut dengan kafir di sini adalah kaum musyrikin Arab. Mereka-mereka yang menyembah berhala. Faidah, kenapa mereka disebut kafir? Nah, ini faedah dalam penyebutan istilah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Saya minum dulu boleh? Tapi masih panas banget ternyata. Kepanasan. Masih berasap. Baik. Nabi melarang janganlah makan dan minuman yang masih berasap, kata Nabi. Kenapa mereka disebut kafir? Jadi dalam pembahasan akidah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ini dua istilah ya, kafir dan musyrik. Kafir dan musyrik. Ya. Bahwa setiap kafir belum tentu musyrik. Tapi setiap musyrik sudah pasti kafir. Nah, ini kan membuat kita harus tahu nih, apa itu kafir atau itu musyrik. Kafir itu, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, adalah hukum syariat terhadap orang yang pertama, tidak beriman kepada Allah sama sekali. Kafir. Yang kedua, terjatuh kepada penyimpangan yang sangat mendasar atau kekufuran. Penyimpangan yang sangat mendasar atau kekufuran dalam agama. Ini dua. Yang pertama tadi siapa? Yang tidak menyembah Allah sama sekali. Yang kedua, ya, yang terjatuh kepada penyimpangan yang sangat mendasar atau kekufuran dalam agama. Ya. Ini kafir. Jadi kalau kita ingin mengistilahkan atau menyebut orang-orang yang tidak menyembah Allah sama sekali, seperti misal orang Cina, kita berbicara dengan kacamata agama kita ya, mereka yang tidak menyembah Allah sama sekali, itu bukan musyrik, tidak disebut dengan musyrik, tapi disebut dengan kafir, bukan musyrik, karena mereka tidak menyembah Allah sama sekali. Atau yang kedua, hukum kafir inilah hukum untuk orang yang terjatuh kepada penyimpangan yang mendasar. Ya, dia mungkin percaya atau beriman kepada Allah, tapi ada kesalahan yang dilakukan sehingga dia bisa menjadi kafir dengannya. Misal apa? Memperolok-olok agama. Memperolok-olok agama itu Allah sebut pelakunya bisa kafir. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, apakah terhadap ayat-ayat Allah
kepada Allah, ayat-ayatnya, kepada Rasulnya, kalian memperolok-olok, jangan lakukan itu dan tidak usah mencari-cari alasan, kalian menjadi kafir karena perbuatan itu. Jadi kalau dia beriman mungkin kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi dia melakukan perbuatan mengolok-olok agama nih. Mengolok-olok agama misalnya mencemooh, ya, mengejek-ngejek, ya, menghinakan agama. Oh, ini kufur. Orangnya bisa kafir. Misal beberapa waktu yang lalu, saya katakan ucapan ya, ucapan. Kalau orangnya nggak tahu, bukan urusan kita. Ucapan yang bisa membuat kufur. Ketika ada yang mengatakan suara anjing itu lebih baik daripada suara azan. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak kalimat ini? Ucapan ini ucapan kekufuran. Ucapan ini ucapan kekufuran. Kalau mau ditimbang secara syariat, ucapan ini bisa membuat pelakunya kafir kepada Allah. Tapi bukan urusan kita. Menghukumi orang bukan urusan kita. Nah, jadi ada perbuatan-perbuatan penyimpangan yang sifatnya mendasar dalam agama. Dan itu kekufuran. Orangnya kafir. Adapun musyrik, ini istilah yang kedua, musyrik. Musyrik adalah orang yang mengenal Allah, dia sembah atau tidak Allah, bersamaan dengan itu dia menyembah selain Allah. Itu musyrik. Jadi bukanlah musyrik itu orang yang tidak menyembah Allah sama sekali. Tapi dia kenal Allah, atau mungkin ada ibadah yang diberikan kepada Allah, tapi bersama dengan itu dia beribadah kepada selain Allah. Itu musyrik. Jadi dengan kata lain, hadirin yang saya muliakan, musyrik yang perbuatannya disebut dengan syirik, itu adalah kalimat yang jatuh kepada kaum muslimin, orang yang beriman. Bukan di luar Islam. Coba kita tes nih, ya, penerapan. Kalau ada orang yang datang ke masjid sholat, bersamaan dengan itu dia mengenakan jimat, orang ini lebih tepat dikatakan kafir atau musyrik? Kafir atau musyrik? Musyrik. Kenapa musyrik? Ya, dia ingat Allah, dia tahu Allah, tapi bersama dengan itu dia menyekutukan Allah. Kalau ada orang yang sama sekali tidak mengenal Allah, dia menyembah patung aja, nggak kenal sama Allah sama sekali. Disebut apa ini? Bukan musyrik. Nah, kalau hukum, tadi kaidahnya, setiap yang kafir belum tentu musyrik, tapi setiap musyrik pasti kafir. Bahwa orang menjadi kafir belum tentu gara-gara kesyirikan. Paham? Tidak selama yang seorang menjadi kafir karena perbuatan syirik. Contohnya tadi, yang mengejek-ngejek agama tadi. Itu kan bukan perbuatan syirik. Ya tidak? Bukan perbuatan syirik. Tapi pelakunya bisa dihukumi kafir. Ya. Mengejek-ngejek sunnah Nabi misalnya. Ya. Memperolok jilbab bagi wanita misalnya. Dan sekian banyak. Ini bukan perbuatan syirik. Tapi perbuatan ini bisa menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Makanya kaidahnya setiap yang kafir belum tentu musyrik. Tapi musyrik pasti hukumnya kafir orangnya. Apalagi syiriknya syirik besar. Pelaku syirik besar orangnya bisa menjadi kafir. Jam berapa Isya? Hah? 7, 10 menit lagi kurang lebih ya. Lanjut. Baik. Ini muslim lagi. Masih lama. Baik. Jadi itu kenapa di sini disebut oleh Allah kafirun? Ya. Karena orang musyrik di zaman Nabi yang menyembah berhala itu kafir mereka. Bisa dipahami? Orang musyrik pasti kafir, tapi orang kafir belum tentu musyrik. Paham tidak ini? Bisa dipahami ya? Baik, maka ini yang diinginkan dengan firman Allah, katakanlah wahai segenap orang-orang kafir. Baik, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budu. Tidaklah aku menyembah
apa yang kalian sembah. Tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Makanya kata para ulama, ya yang lebih tepat orang kafir yang diikat di sini adalah kaum musyrikin Arab. Sebab sebagian ahli tafsir mengatakan la yajuzu ayyakuna khitaban ma'a kullil kafara lianna fihim man ya'budu Allah ta'ala kal yahudi wan nasara fala yajuzu ayyuqala lahum la a'budu ma ta'budun. Ya, tidaklah dikatakan ya, kalian di sini diinginkan adalah orang Yahudi dan orang Nasrani, bukan. Sebab kalau kita katakan kepada mereka saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, wah ini bisa bahaya. Sebab orang Yahudi dan Nasrani ya pada umumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama kita. Karena dalam Al-Qur'an banyak ya dalam beberapa ayat yang Nabi tekankan hal ini. Kita dan dengan Yahudi dan Nasrani itu sama soal sesembahan. Hanya salah dalam keimanan. Orang Nasrani menyembah Allah tidak. Orang Nasrani menyembah Allah tidak. Menyembah Allah, tapi salah dalam keimanan. Mereka mengimani Allah itu salah satu dari tiga. Itu keimanan mereka terhadap Allah. Ya tidak? Ini disebut dengan apa? Trinitas. Keimanan mereka Allah itu salah satu dari tiga. Salah mereka di keimanan. Kalau menyembah Allah, mereka menyembah Allah. Maka bukanlah yang diinginkan di sini adalah orang Yahudi dan Nasrani, tapi kaum musyrikin Arab. Ya. Hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, Allah memerintahkan Nabi-Nya mengucapkan kalimat, aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah. Dan seterusnya kalimat-kalimat yang mengandung makna baro'ah. Kata para ulama, ini adalah kalimat-kalimat baro'ah. Baro'ah itu mengumumkan bahwa kita berlepas diri, nggak mau ikut-ikutan sama sekali dengan apa yang ada kalian padanya. Itu baro'ah. Dan sikap seperti ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah sikap yang menjadi prinsip dalam beragama. Bahwa kita, kalau memang menjadi hamba Allah, dan betul-betul memuliakan, mengagungkan, dan mentauhidkan Allah, maka kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jangan pernah ikut-ikutan. Jangan pernah ikut-ikutan dengan ibadahnya mereka dalam kesyirikan. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Maka ketika Allah perintah Nabi-Nya mengucapkan aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah, maka di sini mengandung baro'ah, perlepasan diri dari apa yang kalian sembah. Di sini Allah gunakan kalimat ma ta'budun. Ya, ma di sini bisa bermakna isim mausulah, alladzi ta'budun, dan bermakna segala sesuatu yang kalian sembah. Aku nggak mau ikut-ikutan sama sekali dengan Lata, dengan Uzza, dengan semua berhala-berhala yang ada pada kalian. Nggak mau ikut-ikutan sama sekali. Dan hadirin yang saya muliakan, baro'ah ini kadang mesti harus kita lakukan sikap seperti ini. Ya, tidak hanya pada perkara kesyirikan, perkara dosa-dosa juga kita kadang harus menyampaikan baro'ah dengan mengatakan saya nggak ikut-ikutan ya, saya nggak ikut-ikutan, saya nggak mau ikut-ikutan. Itu namanya baro'ah. Dan di sebagian keadaan harus kita lakukan sikap seperti ini supaya kita nggak kena dosanya juga. Ada kadang sikap seperti ini butuh untuk kita lakukan terhadap orang-orang yang mungkin di sekitar kita, dari keluarga barangkali, saudara barangkali. Ya, kita katakan, saya nggak mau ikut-ikutan. Ini baro'ah. Dan itu kadang harus kita lakukan. Wala a'budu wala antum abidu ma'abud. Dan demikian juga kalian bukanlah menyembah apa yang aku sembah. Ya, atau tidaklah menyembah ya, apa yang aku sembah. Nah, kalau kalimat yang ketiga ini, atau yang ketiga ini kata para ulama, khitaban
ma'a umumil kuffar. Ya, ma'a umumil kuffar. Lianna fil kuffar man amana ba'da dzalik wa sara ya'budullaha ta'ala. Ya, kalau yang kedua ini, hadirin yang saya muliakan, kata para ulama, bisa dimaknakan kepada pada kata kalian, bahwa kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah dengan benar, maka kalian di sini bisa bermakna semua orang kafir. Yahudi dan Nasrani bisa masuk. Karena Yahudi, ya, mereka meyakini bahwa Allah itu punya anak. Siapa? Uzair. Ya. Maka kalau yang mereka anggap Allah yang seperti itu, jelas beda dengan Allahnya kita. Ya, bahwa kita meyakini bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diberanak. Sebagaimana telah kita pelajari di surat Al-Ikhlas. Ya. Baik. Kemudian di sini hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat demi ayat di surat Al-Kafirun ini yang pada konteksnya memiliki kesamaan. Coba perhatikan ayat 2, 3, 4, 5. Ya, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 sudah lain. Bahwa ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, konteks kalimat yang diinginkan dalam ayat itu terkait dengan peribadahan. Ya tidak? Ya tidak? Ya. Aku tidaklah beribadah kepada yang kalian sembah. Kalian juga tidak beribadah kepada yang aku sembah. Aku bukanlah penyembah yang kalian sembah. Kalian bukan pula penyembah apa yang aku sembah. Kalian terkait dengan ibadah. Artinya hadirin yang saya muliakan, bahwa permasalahan kita dengan mereka yang tidak boleh sama, yang tidak boleh ada campur aduknya, itu dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Yang harus betul-betul beda. Nggak boleh ada persamaan dalam masalah ini. Baik. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ya. Ada waktu beberapa menit. Saya siapkan untuk diskusi dan tanya jawab dari jamaah. Sampai ayat ketiga ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di ayat yang keempat di pertemuan selanjutnya. Baik, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum saya akhiri pertemuan kita malam hari ini, silakan dari jamaah, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, saya persilakan. Ada? Sebelum kita. Ya, silakan Bapak. Aduh, kok aduh? Ya. Benar dong. Alhamdulillah. Fir'aun. Kafir. Terus istrinya itu katanya Asia. Ya, beriman. Ya. Gimana kok bisa gitu? Apakah istrinya ini memperlunak surat ini sudah menyembah Tuhannya Fir'aun, istrinya bagaimana? Baik, baik. Kok bisa terjadi ya? Baik, pertama Bapak, bahwa Al-Quran ini turun kepada Rasulullah. Artinya sebelum Rasulullah nggak ada Al-Quran. Jadi kita tidak mengatakan apakah istrinya Fir'aun yang beriman itu mengamalkan surat. Enggak. Karena Al-Quran ini belum turun di masa itu. Ya, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kepada sebelum beliau. Pertanyaan mungkin kok bisa ya terjadi ikatan antara Fir'aun dengan istrinya yang bernama Asiyah, namanya Asiyah. Bukan Aisyah, kalau Aisyah istrinya Rasulullah. Ini Asiyah. Dia beriman kepada Allah, Fir'aun kafir. Kok bisa terjadi, Ustaz? Bisa dan sangat bisa terjadi. Ya, karena keimanan di masa itu baru terkait dengan keyakinan. Belum terkait dengan lahiriah.
keyakinan. Jadi keimanan hanya sebatas mengakui, membenarkan, itu sudah dianggap beriman. Ya. Belum seperti saat ini banyak amalan yang harus ditampakkan. Jadi masa itu di bawah kekuasaan dan anarkinya Firaun, ada aja di bawah orang-orang kekuasaannya yang beriman kepada Allah, kepada Tuhannya Nabi Musa. Walaupun mereka di bawah tekanan Firaun, mereka beriman dan tidak menampakkan keimanannya. Nah itu, mereka tidak menampakkan keimanannya. Seperti istrinya Firaun ini. Ya, dia tidak menampakkan keimanannya kepada Firaun. Kalau ditampakkan, habis dia. Tapi diabadikan oleh Allah sebagai contoh dan teladan bagi umat belakangan. Ya. Allah muliakan wanita tersebut karena keimanannya dan dia mempertahankan keimanannya. Jadi, kenapa bisa dia masih bertahan? Karena dia tidak memperlihatkan keimanannya, Bapak. Itu aja jawabannya. Dia tidak menampakkan, tidak mengatakan kepada Firaun, saya telah beriman. Enggak. Sebagaimana Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kan memang mengumumkan, bahkan mendakwakan keimanan. Makanya diperangi oleh Firaun. Nah, kalau beliau ini, istrinya Firaun ini tidak mengumumkan, tidak menyampaikan, ya tidak menunjukkan, dia menyembunyikan keimanan. Makanya dia masih bisa di bawah kekuasaan Firaun. Begitu, Pak. Itu berarti bahwa istrinya Firaun itu zina. Hah? Zina. Zina? Istrinya Firaun istrinya muslimah. Firaun kafir. Ya, baik. Kalau hukum masalah itu beda hukum. Itu syariat Nabi kita. Syariat Nabi kita yang ada ditetapkan dalam Al-Quran bahwa musyrik tidak boleh menikah dengan muslim dan sebaliknya. Kalau syariat zaman dulu lain, Pak. Belum berlaku. Lain syariatnya. Lain syariatnya. Itu syariat Nabi Musa alaihissalam. Syariat Nabi Musa itu, ini juga yang membedakan. Orang taubat itu bunuh diri. Kalau yang melakukan dosa besar disuruh bunuh, itu bentuk taubatnya. Sama nggak dengan syariat Nabi Muhammad? Beda dong. Kalau Nabi Muhammad taubatnya dengan apa? Istighfar, nggak boleh bunuh diri. Ya, konyol. Lain, kalau syariat beda. Ya, aturannya beda, aturan mainnya beda. Kalau di masa itu, yaitu syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Beda dengan syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak dianggap zina. Karena syariatnya berbeda. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Dia mau Ya, ada juga yang mengatakan itu. Ya, Asia itu ketika diajak berhubungan oleh Firaun, ya, dia selalu menggantikan dirinya, bukan dirinya sejatinya itu, tapi orang lain. Itu sebagian menyampaikan itu, kebenaran atau validitasnya saya wallahu alam nggak tahu. Tapi yang jelas syariatnya beda. Syariatnya beda. Begitu. Ada lagi yang lain? Mau apa, ibu-ibu? Kalau ada ingin yang disampaikan, silakan. Tidak ada? Lagi. Ayo. Silakan, ya apa? Nah, pada waktu Nabi Ibrahim itu kan bermusuhan sama Namrud. Ratu Bilqis. Enggak dong, enggak sejaman, Bapak. Itu Nabi Sulaiman. Sebelumnya Nabi Sulaiman. berkenal cantiknya. Masya Allah. Nah itu kan dikerjain dengan Sulaiman. Dikerjain, ya. Aduh, bahasanya bahasa gaul banget ini. Seru banget. Istananya di Bilqis di bawah. Ambarakan siapa itu yang bisa Iya, iya. benar bisa dipindahkan sama ini lama kemudian Bilqis datang istilahnya kan sudah pindah tapi sudah dimodifikasi sama Sulaiman lantainya sudah dicacah karena
Bilqis datang, kayak apa sih misalnya ingin masuk, begitu masuk, takut tuh airnya di dalam banget, Bilqis lupa langsung nggak sadar. Nyemplung. Wah ini ngawur. Ini udah kemana-mana nih. Kayak film. Jangan Pak, jangan. Saya nggak mau kayak gitu. Ini terkait dengan kehormatan Nabi, nggak boleh. Menyerah dan memeluk Nah, minta tidak, jangan, nggak boleh. Tapi Bilqis kan menyembah matahari, sambil istri sama di Sleman. Baik, kalau pertanyaannya kok bisa Nabi, pertama gini, saya ingin menjaga akidah terkait dengan para Nabi dan Rasul. Haram hukumnya bagi kita untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan Nabi dan Rasul kalau sesuatu itu nggak valid, haram. Nggak boleh, itu dosa besar. Karena Nabi dan Rasul itu kita harus jaga kemuliaan mereka. Nggak boleh sembarangan menyadarkan sesuatu kepada mereka. Apalagi mengolok-olok dengan bahasa gaul. Apa tadi kata Bapak? Hah? Bukan, apa tadi? Kerjain, ya ngerjain, ya nggak cocok. Jangan Pak, Nabi Sulaiman, Nabi itu bertindak atas dasar wahyu. Masa ngerjain? Ya, dan kisah itu terlalu banyak tambahan Pak. Saya bisa pastikan itu terlalu banyak tambahan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Ya, apalagi dikatakan Altu Bilqis mandi nyemplung tanpa pakaian lalu Nabi Sulaiman datang. Wah ini keterlaluan, boleh itu. Tapi intinya itu yang lain. Enggak juga, enggak. Itu tidak disebutkan Nabi Sulaiman menikahi Bilqis, tidak. Tapi Ratu Bilqis beriman benar. Tidak dikatakan mereka menikah. Tidak. Tidak ada riwayat menjelaskan mereka menikah, enggak ada. Beriman. Jadi Islam. Dan kembali ke negerinya. Dan dia beriman. Dia ajak kaumnya untuk beriman, kaum Sabah. Itu Sabah itu kaumnya. Yang sekarang cikal bakal orang Yaman. Orang Yaman itu nenek moyangnya Ratu Bilqis. Kalau menikah, Allah alam, saya nggak tahu dengan pasti. Dan saya bisa katakan kayaknya enggak. Karena Nabi Sulaiman, ya alaihi salatu wassalam, yang memiliki istri, tidak disebutkan di antara istrinya itu Ratu Bilqis. Allah alam. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau kita berbicara tentang Nabi, jaga. Hendaknya dijaga. Kalau memang itu kita nggak tahu kepastiannya, lebih baik kita diam. Karena ini terjadi kehormatan Nabi. Ya, kalau sesama kita aja kita nggak boleh, apalagi kepada Nabi kan. Begitu. Ya, Bapak ya. Ya, ya. Kita akhiri, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.